kira-kira Partai Umat ini akan berlabuh ke koalisi mana? Jadi gini, terkait koalisi. Jadi Partai Umat nanti akan, pertama seperti ini, sebelum ke koalisi dulu ya. Jadi berangkat dari Al-Baqarah 148 itu ya. Semangat Partai Umat melihat bahwa partai lain adalah sahabat. Ya. Artinya teman, ya, yang masing-masing juga punya kiblat perjuangannya. Ini kan Al-Baqarah 148. Kiblat di sini maksudnya artinya caranya. Ya, tentu kita punya prasangka baik, semuanya tentu ingin Indonesia ini semakin baik lah. Gitu. Nah, kemudian di 148 juga ini Al-Baqarah, mari kita fastabiqul khairat ya, musabakoh, berlomba-lomba ya dalam membangun negeri ini. Nah, kaitannya dengan koalisi, kita akan berlabuh ke koalisi di mana di situ memang sama-sama ingin melihat keadilan multidimensional di negeri ini, keadilan hukum yang sekarang kita lihat agak partisansip, hukum dijadikan alat untuk memilih yang mana mau dibantu, mana yang tidak dibantu. Kemudian keadilan ekonomi, ya kita lihat ekonomi mandek di satu putaran atau satu lingkaran, dua lingkaran, ya 1% orang kaya Indonesia menguasai 50% aset, ya, lebih. Kemudian 99% rakyat Indonesia rebutan sisanya, kan gitu, nggak masuk akal. Ini contoh ekonomi yang timpang, ya sangat timpang. Belum lagi pendidikan, kita yang kuliah baru 12 juta kurang mas, penduduk Indonesia yang kuliah itu 12 juta. Dan umur yang bisa kuliah 125,6 juta. Jadi banyak yang masih belum kuliah. Ini contoh pendidikan tinggi saja. Jadi ini keadilan-keadilan yang perlu ditegakkan ya. Inilah yang harus dituju oleh partai-partai tersebut ya lewat perjuangan intraparlementer, mengubah undang-undang, memperbaiki undang-undang, peraturan-peraturan sehingga yang hukum tadi itu kemudian tegak dan punya supremasi ya. Kemudian yang pendidikan tadi adil ya, merata ya. Indonesia semakin cerdas bangsanya. Ya, ekonomi juga merata, tidak hanya berhenti di 1%, 2%, ya sekelompok orang. Kita akan berkoalisi dengan siapapun yang melihat ke sana. Jadi koalisi yang ingin melawan kezaliman dan menegakkan keadilan dalam bahasa singkatnya. Koalisi yang lebih menyampaikan gagasan ya ketimbang gimmick-gimmick yang kosong, ya kemudian tidak ada ikatan ataupun mudah pecah kongsi. Ya, karena tidak ada ikatan, ya hanya kepentingan yang sesaat ya muncul gimmicknya, kemudian selisih seminggu 2 minggu nanti perang saudara dalam tanda kutip ya, kemudian pecah koalisinya. Itu kan membuat masyarakat semakin